Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semalam yang kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, kemudian pada pagi hari ini Allah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita sehingga kita bisa bangun kembali. Makanya di antara doa yang kemudian dianjurkan ketika kita bangun tidur yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah mematikan kami, Zat yang telah menghidupkan kami setelah kemudian mematikan kami. Dalam artian ya, kita sebetulnya pasti tidur itu dimatikan sementara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau saatnya dia masih diberikan panjang umur oleh Allah, maka akan dikembalikan kembali ruhnya. Tetapi kalau kemudian ya malam itu merupakan malam terakhir bagi dia, maka ruhnya tidak dikembalikan kepada jasadnya, maka dia benar-benar ya mati sungguhan. Sehingga sekali lagi ya, hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita ini bangun tidur. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih 20 menit ke depan ya, kita akan menyampaikan ya, lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu adabun naum wal istiqoz, yaitu adab ketika kita ini tidur dan bangun tidur ya. Ini adab yang sangat penting sekali ya, karena adab ketika kita tidur dan bangun tidur ini cukup lama ya kita melaksanakan adab tadi. Kurang lebih ada 8 jam ya kita ini tidur. Maka siapa yang kemudian melakukan adab ketika tidur dan bangun tidur, maka selama dia tidur 8 jam dia dihitung berpahala. Dalam artian yang tidurnya ini terus menerus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau kita ini ya mencari pahala lewat membaca Al-Qur'an ya. Kita membaca Al-Qur'an ya setengah jam, 1 jam kita dapat pahala. Tapi begitu selesai kita membaca Al-Qur'an ya, maka pahala membaca Al-Qur'an kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidur ya, maka kita mengamalkan adab ketika tidur, maka selama kita tidur kita masih dihitung berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan satu adab ya, di antara adab ketika kita tidur ya. Yang pertama yaitu karahiyatun naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Kita dimakruhkan, dalam artian dibenci hukumnya ya, sebelum sholat isya kita kemudian tidur ya. Maka bagi bapak-bapak dan ibu sekalian ya, setelah sholat maghrib ya, capek apapun ya, kalau kita belum sholat isya maka hendaknya jangan tidur ya, ditahan dulu, nunggu sebentar ya, sampai nanti isya kita kemudian sholat isya baru kemudian kita tidur ya. Dan juga kita dimakruhkan setelah selesai sholat isya kemudian kita ngobrol-ngobrol ya, yang tidak ada kepentingan di situ ya. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sampaikan kemarin, hadis riwayat Imam Bukhari ya. Ya, sekarang kita masuk ke adab yang kedua, yaitu an-naumu bakiron ya. Kita disunnahkan ketika tidur itu di awal waktu. Jadi jangan sampai kemudian larut malam ya. Dan ini merupakan kebiasaan dari Rasulullah SAW, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fa yusalli." Dalam hadis Bukhari Muslim ya, Aisyah menceritakan bagaimana tidurnya Rasulullah SAW ya. Beliau itu kalau tidur di awal waktu, di awal malam maksudnya, dan beliau kemudian di akhir malam beliau tidur di sepertiga malam yang terakhir. Beliau kemudian bangun ya, kemudian beliau melakukan sholat tahajud atau sholat malam.
Jadi di antara faedah kemudian kita tidur awalan ya kita mungkin jam 8 ya, setengah 9, maksimal jam 9 lah ya. Maka kita kemudian bisa nanti malamnya itu lebih mudah untuk bangun. Minimal kita bisa bangun ya sebelum subuh ya sebelum subuh 15 menit, 20 menit bisa ya. Karena kita memang dari awal sudah bisa tidur ya, badan kemudian terasa enak. Dan kita bisa kemudian melakukan sholat walaupun cuma 1 rakaat ya, sholat witir atau kemudian sholat tahajud. Yang ini menjadi salah satu ciri orang-orang yang soleh ya. Orang soleh itu mereka membiasakan ketika mereka itu malam itu melakukan sholat malam, walaupun kemudian 1 rakaat ya. Jika bagi kita yang kemudian ya ingin dikatakan sebagai orang soleh ya, maka hendaknya kita membiasakan yang namanya sholat malam ya. Sholat malam ini ya bisa sholat tahajud, bisa kemudian sholat witir. Bedanya apa? Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah dia itu bangun tidur ya. Sedangkan sholat witir, sholat yang dia itu dilakukan di malam hari dan jumlahnya itu ganjil. Bisa dilakukan setelah kita itu bangun tidur, dalam artian menjadikan sholat terakhir dari sholat malam kita, atau kemudian bisa dilakukan ya, sebelum kita tidur. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah ya, di mana sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili," kekasihku Rasulullah SAW yang mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Salah satunya yaitu an-utira qabla an anam, yaitu saya ini sebelum tidur itu witir terlebih dahulu ya. Ataupun kalau kita tidak bisa ya, sebelum tidur kita witir karena mungkin lupa ya, maka kita bisa witir setelah sholat isya ya. Kita di masjid ya, sholat isya, lantas kemudian sholat ba'diyah isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat witir 1 rakaat di masjid, baru kemudian pulang. Maka ini kategori juga termasuk dari sholat malam. Yang intinya ya, kita hendaknya ya jangan meninggalkan yang namanya sholat malam walaupun 1 rakaat ya. Jadi termasuk kebiasaan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ya di antara adab tidur ya, setelah kita kemudian ya tidur di awal waktu. Yang ketiga istibabul wudu qabla naum. Hendaknya kita ini berwudu sebelum kita ini tidur ya. Jadi dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan batal. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, maka berwudulah seperti wudu sholat ya. Kalau kita memang ini belum batal ya, tidak mengapa, tidak usah wudu ya, masih dalam keadaan suci. Tapi kalau kita sudah batal ya, maka kita hendaknya berwudu ya. Bahkan kalau kita belum batal pun ya, kita mau berwudu kembali mau tidur itu juga lebih bagus ya. Jadi kita biasakan tidur itu dalam keadaan suci, dalam keadaan kita ini bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang ini tidur dalam keadaan suci. Jadi sangat rugi sekali kalau kemudian kita ini tidak mendapatkan fadilah ini. Apa diantaranya ya? Di antara fadilah kalau kita tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan kita itu berwudu ya. Rasulullah SAW ya mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud ya dengan sanad yang sahih, "Ma min muslimin yabitu ala dzikri tahiran fa yata'arru minal laili fa yas'alullah khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu." Ya. Tidaklah seorang muslim yang dia itu tidur pada malam hari, dia dalam keadaan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia ketika mau tidur membaca doa mau tidur, kemudian tahiran, dia dalam keadaan suci. Jadi dia tuh membaca doa mau tidur dan dalam keadaan berwudu ya. Fa yata'arru minal laili, kemudian malam harinya dia tuh melilir bangun tidur. Fa yas'alullah khairan minad dunya wal akhirah. Begitu dia melilir, maka dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan dunia dan akhiratnya. Illa a'tahu iya, kecuali Allah pasti akan mengabulkan doanya. Nah ini di antara salah satu doa yang mustajab Bapak sekalian, itu bukan hanya doa orang tua kepada anaknya,
doa ketika kita pas lagi sujud dalam sholat, doa ketika antara adzan dan iqamah, bukannya itu ya, tetapi di antara doa yang mustajab yaitu doa ketika kita ini ngelilir bangun tidur. Tetapi apa? Didahului dengan dia ketika mau tidur membaca doa mau tidur dan dalam keadaan bersuci. Kita sudah berwudu ya, kemudian kita baca doa, lalu kemudian tidur. Malam hari ngelilir cuma sebentar ya. Ngelilir ternyata baru jam 12 lah. Kemudian dia berdoa, ya Allah ya, mohon ya Allah berikanlah kesembuhan kepadaku yang sedang sakit ya Allah. Lantas kemudian dia tidur lagi ya. Tidak bangun malam, tidur ya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ya ini ya, monggo mari kita biasakan ya, kalau kita ngelilir pada malam hari ya, kita kemudian berdoa kepada Allah. Sebagian kita ketika ngelilir pada malam hari biasanya hanya ingin ke belakang ya, ngelilir ya jam 1, jam 2, lantas ke kamar mandi lalu tidur lagi gitu ya. Tidak kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya, ini rugi ya. Padahal ini ada kesempatan doa yang mustajab ya. Ini yang faedah yang pertama ya. Ketika dia itu tidur dalam keadaan berwudu ya, maka dia pas ngelilir malam hari berdoa, doanya mustajab ya. Kemudian yang kedua, di antara fadilah orang yang kemudian tidur dalam keadaan bersuci, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban ya, dan dikatakan sebagai hadis yang hasan sahih, Rasulullah SAW bersabda, man bata tahiran bata fi syi'ari malak falam yastaiqid illa qala al malak Allahumma fir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Tidaklah seorang yang dia itu tidur pada malam hari dalam keadaan berwudu, sudah suci ya, kecuali di atas kepalanya itu ada malaikat. Yang malaikat ini yang akan senantiasa ya menyertai orang tadi sampai dia itu bangun. Dan ketika malaikat tersebut menyertai, mendampingi orang tadi, ya, mendampingi bapak sekalian yang tidur, ya, maka malaikat itu senantiasa mengatakan, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah bapak fulan ini, ampunilah ibu fulan ini, karena dia ketika tidur dalam keadaan suci, ya Allah. Terus ya dia berdoa seperti itu sampai kita ini bangun. Ya. Kurang lebih kalau doanya malaikat dikabulkan, buatan bapak sekalian. Insya Allah dikabulkan ya, karena makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan diampuni dosanya ya. Maka sangat rugi sekali kalau kemudian kita ini tidak mendapatkan fadilah yang kedua ini ya. Kemudian yang terakhir ya, yang ini juga penting ya, di antara fadilah kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, kalau ternyata malam itu merupakan malam terakhir kita ya, kita sudah berwudu ya, kemudian kita baca doa lalu kita tidur. Kemudian ternyata ya pagi-pagi ya istrinya ataupun suaminya bangunkan pasangannya jam 4. Pak, ayo bangun Pak. Ini sudah adzan subuh ya. Ternyata tidak bangun-bangun ya. Ternyata dia meninggal dunia, maka dirayakan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Karena Bapak sekalian, mati dalam keadaan yang baik itu tidak mesti harus kita tuh matinya tuh di masjid. Sebagaimana video yang sekarang lagi viral ya, ada wali kota Bandung ya, yang kemudian meninggal di masjid ya, meninggal di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia ya, di masjid. Kemudian waktunya pas dia itu sholat Jumat ya, luar biasa ya. Kita semuanya tentunya berharap ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini bisa kita raih ya ketika kita ini ya berwudu ketika kita mau tidur ya. Walaupun kita meninggalnya di ranjang ya, tapi kalau kita ini melaksanakan perintah Rasulullah SAW, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang meninggal husnul khotimah itu tidak mesti harus meninggalnya di masjid, tidak mesti harus meninggalnya dia itu dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran, enggak. Orang husnul khotimah, Bapak sekalian, bisa juga meninggal dalam keadaan dia itu melakukan ketaatan ya, kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meninggalnya itu di tempat tidur. Kemudian sahabat Khalid bin Walid yang dikenal sebagai panglima perang kaum muslimin, beliau perang kesana kemari ya, kalau perang itu menang terus ya. Tetapi beliau meninggalnya bukan di medan perang, beliau meninggalnya di tempat tidur ya.
Dapat kita katakan mereka meninggal dalam keadaan buruk? Tidak, mereka juga meninggal dalam keadaan yang baik walaupun di tempat tidur. Kenapa? Karena mereka senantiasa melaksanakan ketaatan. Ya. Maka kita yang kemudian mau tidur ya berwudu, kita niatkan. Nah, ini diantara salah satu sunnah ya, kita berwudu dulu sebelum tidur. Kalau itu saya tak mengamalkan sunnah ini, ternyata kita meninggal dunia, maka kita dianggap sebagai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sangat rugi sekali ya. Apalagi ya, ternyata kemungkinan orang itu ketika tidur kemudian meninggal itu sangat besar ya. Sangat besar untuk sekalian ya. Sehingga kita rugi kalau kemudian tidak melakukan ya adab yang mulia ini ya. Kemudian Bapak sekalian ya, ketika seseorang ini mau tidur ya untuk berwudu, ini juga sangat dianjurkan ya bagi orang yang mohon maaf ya, dia itu dalam keadaan junub ya, tetapi belum sempat mandi besar. Jadi kalau misalkan ya suami istri ya dalam malam hari ya dia kemudian junub ya, kemudian dia mau mandi besar ya, ternyata dia tuh malas karena dingin ya, maka disunahkan apa? Dia tuh untuk kemudian berwudu. Memang afdolnya ya suami istri ya kalau dalam keadaan junub malamnya sebelum tidur dia tuh mandi besar dulu ya, malam-malam ya mandi besar afdolnya. Kemudian dia baru tidur ya. Kalau tidak bisa kemudian dia itu mandi besar, maka hendaknya dia itu minimal berwudu ya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana wa junub wa sala farjau wa tawaddo lis-shalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau tidur dan dalam keadaan junub ya, maka beliau membasuh farjinya, maluannya, dan beliau kemudian berwudu seperti orang wudu mau sholat. Jadi orang ketika dalam keadaan junub malam hari kemudian dia tidur, ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ya, dia itu ketika junub dia mandi besar dulu baru kemudian tidur. Ini keadaan yang paling afdol, paling bagus ya. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa mandi besar, maka dia minimal berwudu. Maka ini mencontoh sunnah ya, perilaku Rasulullah SAW ya. Kalau ternyata dia mau tidur dalam keadaan junub tidak mandi, kemudian tidak berwudu, langsung tidur, maka ini hukumnya makruh ya. Dalam artian hukumnya itu dibenci. Kalau dia melakukannya tidak berdosa memang ya, tapi hukumnya dibenci oleh syariat ya. Sehingga ini minimal kita berwudu ya ketika dalam keadaan junub, kemudian kita mau tidur ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya, di antara adab ketika kita mau tidur yaitu itfa'un nar wal masabi. Hendaknya kita matikan lampu tempat tidur kita. Jadi setelah kita berwudu, kita datang ke kamar, matikan lampunya ya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atfi'ul masabi idza raqadtum." Matikanlah lampu-lampu kalian ketika kalian ini tidur ya. Ternyata apa manfaatnya diantara kita mematikan lampu ketika kita ini mau tidur Bapak sekalian? Diantara manfaat yang sangat jelas sekali, ini bisa menghindari yang namanya kebakaran ya. Karena yang namanya malam hari ya, api apalagi kalau misalkan apinya itu ya bukan pakai listrik ya, benar-benar api sungguhan ya. Maka ini tentunya lebih ditekankan lagi untuk kemudian kita mematikan lampunya ya. Di dalam beberapa hadis ya, contohnya misalkan dalam hadis ya riwayat Imam Abu Dawud ya, pernah Rasulullah SAW ya bersama dengan para sahabatnya lagi ngobrol ya, ja'at fa'roh ya, tiba-tiba ya di samping Nabi ini ada lentera ya, ada apa namanya lentera itu ya, dian istilahnya, ada dian tadi di samping Nabi. Tiba-tiba ada tikus yang kemudian lewat nyenggol lentera tadi, kemudian lentera tadi jatuh. Begitu jatuh lantas kemudian karpet ataupun tikar yang di samping Nabi ini kebakar ya, sebesar uang dirham ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, idza nimtum fatfihu surajakum, kalau kalian tuh tidur maka matikanlah lampu-lampu kalian. Fa inna syaitan yadulu mithlati ala hadza fatuhriqakum. Karena setan itu bisa jadi ketika kalian tidur itu akan menggerakkan binatang tikus, kemudian akhirnya menjatuhkan lampu, lantas akhirnya kalian terjadi kebakaran. Sehingga Bapak sekalian,
Tikus ini termasuk binatang yang kita ini dianjurkan untuk dibunuh ya. Karena tikus ini termasuk salah satu binatang fuesikoh ataupun binatang yang fasik ya, temannya setan ya. Maka ini bagi mas-mas ya, kalau seandainya melihat tikus langsung cepat-cepat dibunuh ya. Maka itu hukumnya kita mendapatkan pahala. Bukan kemudian malah dipelihara ya. Ada sebagian orang malah senangnya tuh melihara tikus. Apa itu? Hamster istilahnya ya. Nah, maka ini bukan dipelihara ya. Tikus itu malah dianjurkan dibunuh karena dia temannya setan ya. Sehingga dengan kita mematikan lampu, maka manfaat yang dohir, yang jelas kita bisa ambil ya, menghindari yang namanya kebakaran. Cuma juga manfaat yang dohir sekali ya kita bisa ambil ya kalau kita mematikan lampu ya, kalau kita pakai listrik ya, tentunya ngirit uang listriknya misalnya 8 jam kan lumayan ya. 8 jam kali 30 hari berapa ribu lumayan ya, maka jadi irit misalnya ya. Kemudian manfaat yang lainnya ya, ketika kita ini tidur ya Bapak sekalian, kalau dari sisi medisnya ya, para ulama mengatakan bahasanya ad-daw asna al-naum yuqallilu min intaji hormon al-melatonin bil jismi asna al-lail ya. Ternyata para ulama menjelaskan ya, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya satu hormon ya, namanya itu hormon melatonin ya. Hormon ini itu adalah hormon yang dia itu sangat berguna bagi tubuh ya. Hormon ini itu kalau seandainya sudah keluar dari tubuh maka akan memunculkan kekebalan pada tubuh seseorang. Penyakit kanker ya, penyakit ini dan itu bisa kemudian hilang kalau hormon itu muncul ya. Dan ternyata ya para ahli kesehatan mengatakan hormon melatonin ini itu bisa muncul kalau seandainya pas cahaya itu tidak ada. Jadi kalau kita siang-siang ya kita berjalan itu hormon ini tidak keluar, kalau keluar itu sangat sedikit ya. Tapi begitu kemudian cahaya nggak ada maka hormon ini kemudian keluar. Nah cahaya ini tidak ada kan biasanya kalau di malam hari, kalau siang hari kan jelas ya banyak cahaya ya, cahaya matahari ya, cahaya kemudian lampu rumah dan sebagainya. Kalau malam hari tidak ada cahaya ya, maka kemudian hormon ini akan keluar sehingga apa? Dia akan membuat ya semakin kebal seseorang. Terutama kita di masa pandemi ini ya, kita perlu kemudian memberikan antibodi pada tubuh kita. Nah, antibodi alam itu yaitu salah satunya ini bisa muncul kalau kita ini dengan tidur itu mematikan lampu ya. Maka akan muncul hormon tadi, kita akan lebih kebal ya. Dan apa? Secara kesehatan juga ya. Orang kalau kemudian dia tidur dalam keadaan gelap, maka begitu dia tuh bangun pas melilir, maka mata itu tidak kemudian kaget. Kalau kita ya tidur mata lampunya masih terang seperti ini. Begitu dia dengar suara adzan Allahu Akbar kita melek, pasti mata kita tuh kaget ya. Kita langsung kayak orang berengen ya. Ini. Dan ini kalau orang terus-menerus seperti ini, maka nanti akan bisa merusak mata. Tapi kalau kemudian lampu dimatikan, mata kemudian melek, tidak ada yang namanya kekagetan di mata ini, sehingga mata itu akan lebih terjaga ya. Jadi ini ternyata bagus juga ya faedahnya bagi kesehatan mata ketika kita mematikan lampu. Sehingga sekali lagi ya ini terutama bagi mas-mas ya, kadang-kadang dia mereka itu ketika tidur dimatikan lampunya alasannya itu aduh takut ya kalau kemudian tidur matinya lampunya ini mati ya. Sebenarnya hanya masalah kebiasaan saja ya. Masalah takut atau tidak itu sebenarnya biasa. Kalau kemudian kita ini sudah dimatikan lampunya, maka insya Allah sudah terbiasa nanti. Dan ini di dalam Al-Quran sebetulnya disebutkan secara tersirat ya. Di dalam surat An-Naba ayat 10 dan ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam hari itu sebagai pakaian dan kami jadikan siang hari itu sebagai tempat ataupun waktu untuk mencari maisha ataupun penghidupan. Jadi menjadi sunatullah Bapak sekalian, yang namanya waktu siang itu untuk mencari penghidupan, mencari maisha ya. Kemudian malam harinya gantian dia sebagai tempat istirahat untuk kemudian tidur. Sehingga apa? Kalau kemudian siang harinya mencari maisha penghidupan, kok malamnya tidurnya itu kemudian tidak maksimal ya, pasti mencari maishahnya ataupun penghidupannya tentunya akan terganggu.
Maka sudah menjadi sunnatullah. Siang kalian itu bekerja, malam untuk tidur. Dan dikatakan malam itu sebagai libasa, sebagai pakaian, jadi menutupi ya. Namanya malam itu kan dengan gelap ya. Maka gelap itu harus menutupi ya, menutupi kita ya, menutupi badan kita supaya kemudian kita bisa istirahatnya itu tenang, supaya istirahatnya itu bisa lebih nyaman sehingga besoknya kita mencari maisha penghidupan itu bisa lebih maksimal. Tapi kalau kemudian siangnya ya dia itu mencari penghidupan, malamnya juga mencari penghidupan ya, sebetulnya ini yang menyalahi dari sunnah Rasulullah SAW ataupun sunnah yang telah Allah tetapkan. Demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan ya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak sekalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan adab tidur ini, kami silakan. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Mari kita tutup ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Yang sebelumnya kita review sebentar ya di antara 4 adab yang telah kita jelaskan ya. Yang pertama hendaknya kita ini ya sebelum sholat isya jangan kita membiasakan tidur ya. Pokoknya sholat isya dulu, ngantuk pun kita tahan dulu sampai sholat isya. Kemudian yang kedua, tidurlah di awal waktu ya, jangan sampai malam-malam. Kecuali kalau memang ada udzur ya, kita memang mengerjakan tugas dan sebagainya, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga ya, kita hendaknya tidur dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita matikan lampu kita ya. Yang ternyata ini matikan lampu ini faedahnya sangat banyak. Dan lampu ini tidak bisa harus semuanya dimatikan, rumahnya gelap enggak, minimal di kamar kita. Mungkin di ruang tengah masih ada lampu kecilnya hidup ya. Ruang depan, ruang belakang ya itu ada lampu ya. Tapi untuk kamar kita ini dimatikan. Dan juga ini menjadi salah satu sarana ya. Mungkin bagi bapak sekalian yang kemudian memiliki berat badan yang lebih ya. Kemudian pengen diet istilahnya ya. Ini juga para ulama menganjurkan ya. Di antara manfaat kita itu mematikan lampu ketika pas mau tidur itu bisa mengurangi kegemukan. Ya, nanti bisa ditanya kepada para dokter ya. Itu ada beberapa ya tulisan-tulisan yang menjelaskan seperti itu. Ada penelitian ya, wanita yang dia tuh biasanya tidur lampunya dimatikan sama yang tidak dimatikan, ternyata yang tidak dimatikan tuh cenderung mereka tuh gemuk-gemuk. Tapi yang dimatikan cenderung kurus-kurus. Nah, berarti ini ada pengaruhnya. Ini penelitian ya dari para ahli kesehatan. Dan masih banyak lagi lah ya kalau kita lihat ya manfaat kemudian kita tidur mematikan lampu. Demikian Bapak sekali kami sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.